Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga kalian tetap semangat ya di belajar online ini. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai melukis dengan teknik cabut warna. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah mengirimkan video bagaimana cara melukis dengan teknik cabut warna. Keren-keren hasil videonya, terima kasih. Untuk minggu sekarang kita masih akan membahas mengenai seni rupa. Kita akan masuk kepada bentuk-bentuk dari karya seni rupa. Nah, sebelum mulai, seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Untuk yang muslim boleh mengikuti dan yang non muslim bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kami juga sebagai pengajar di sini. Oke, kita masuk yang pertama. Ada bentuk karya seni rupa terdiri dari dua. Ada yang dwimatra dan ada yang trimatra. Kalau yang dwimatra, karya seni dapat dilihat hanya dari satu arah atau satu pandangan dan memiliki ukuran panjang kali lebar saja. Contohnya lukisan yang kemarin. Ada batik dan ilustrasi. Contoh karyanya yang kemarin yang cabut warna itu contoh dari dua dimensi. Bentuk karya dua dimensi. Dan yang kedua ada trimatra atau 3 dimensi. Biasanya si seni ini bisa dilihat dari berbagai arah, ya, dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya panjang lebar, tapi ada panjang, lebar, tinggi atau kedalaman. Contohnya seperti patung, wayang golek, guci, meja, kursi, dan lain-lain seperti itu. Terus apa sih itu seni patung? Kita hanya akan fokus pada seni patung aja ya. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume, bisa berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan-bahan lainnya. Ada dua cara yang dipakai. Yang pertama, cara subtraktif. Cara subtraktif ini yang berarti mengurangi si bahan utamanya, si bahan dasarnya. Bisa dengan cara dipahat, bisa dengan cara dipotong, atau dicukil, atau dicongkel kalau bahasa Sunda ya. Kemudian cara yang kedua ada cara yang aditif, yaitu menambahkan bahan seperti mengecor atau mencetak. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut sebagai seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah, dari depan, dari samping, dari belakang, akan mempunyai bentuk yang kelihatan jelas. Selanjutnya ada fungsi seni patung. Yang pertama ada fungsi personal, yang kedua ada fungsi sosial, yang ketiga ada fungsi fisik. Kalau fungsi personal, karya seni patung diciptakan semata-mata hanya untuk kepentingan personal atau pribadinya. Sebagai ekspresi perasaan, ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana peribadahan. Biasanya hanya untuk kayak kesenangan sendiri si senimannya diungkapkannya. Yang kedua ada fungsi sosial. Biasanya diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dan patung untuk monumen, ya, bisa kita lihat ya kalau misalnya kita di jalanan di kota besar suka melihat kan ada patung pahlawan
Itu berarti Contohnya masuknya ke fungsi fungsi sosial. Yang ketiga ada fungsi fisik yang bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Kadang ada patung yang abstrak, jadi memang tidak jelas Ya, bentuk. itu nanti dijelaskan Ya, di seperti itu. bahasan yang lain. Oke. Selanjutnya ada bentuk dan jenis patung. Yang pertama ada dua ya, dibagi dua. Ada bentuk imitatif, ini masuknya ke realisme atau representatif. Yang kedua ada bentuk non figuratif. Yang bentuknya imitatif itu adalah corak yang merupakan tiruan dari bentuk alam. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, pokoknya bentuk-bentuk yang kita sudah biasa ngeliat gitu. Sudah sering kita lihat, kemudian ditiru menjadi bentuk sebuah patung. Yang kedua ada bentuk non figuratif. Ini yang tadi disebutkan oleh Bu Wanda, yang bentuknya abstrak, nggak jelas ini maksudnya apa sih, bentuknya bentuk apa, tapi ketika dilihat indah aja gitu. Ini contohnya ya, contoh-contoh dari bentuk figuratif atau abstrak. Selanjutnya ada bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan-bahan yang mudah dibentuk lainnya. Selanjutnya ada yang bahan sedang. Bahan sedang ini tidak lunak dan tidak keras juga. Contohnya ada kayu, kayu senggon, kayu randu, kayu mahoni yang familiar banget. Yang ketiga ada bahan kertas berupa bahan keras maksudnya. Contohnya seperti batu-batuan. Kalau kayu jati itu lebih keras dari kayu yang biasanya. Mahoni ya. Kalau mahoni kan kita masih bisa ya, pakai pisau biasa mencukilnya, tapi kalau kayu jati ini lebih keras, jadi susah. Harus pakai bedog. Apa sih bedog? Kapak ya. Kampak. Untuk membelah atau memahatnya juga pakai bahan yang lain lagi yang lebih kuat. Ya. Atau selain kayu jati ada batu padas, batu granit, batu sama marmer, batu marmer itu contoh yang dari bahan keras. Selanjutnya ada bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, dan perak. Itu bahan-bahan yang bisa dipakai untuk berkarya seni patung. Selanjutnya ada alatnya. Kita bisa membedakan ya, kalau bahan itu yang yang habis sekali pakai, tapi kalau alat itu yang bisa digunakan berkali-kali. Alat untuk mematung itu yang paling terkenal adalah butsir. Butsir itu alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu, tanah liat, dan kawat. Ada kawat di ujungnya ya. Ini gambarnya kayak gini. Kemudian ada meja putar. Biasanya kalau meja putar itu yang dipakai untuk apa sih namanya? Tanah liat ya, membentuk tanah liat. Meja bulat yang bisa berputar, yang fungsinya untuk memudahkan dalam membentuk bentuk dari berbagai arah. Kalau kamu lihat ya, biasanya orang yang membuat keramik guci itu pakai meja putar. Kemudian ada pahat. Pahat adalah alat untuk mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya yang dipahat gitu ya. Kemudian ada sendok adonan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Yang terakhir ada alat las karbit atau listrik. Ini biasanya kalau kita pakai bahan-bahan yang dari bahan yang keras atau bahan cetak juga. Biasanya pakai logam, pakai listrik. Nah, untuk minggu sekarang kita hanya akan membuat patung itu dengan menggunakan bahan yang lunak, yang mudah didapatkan, yang biasanya sudah ada di rumah masing-masing. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Pertama kita siapkan tepung terigu,
tepung tapioka dan tepung beras dengan ukuran yang sama. Kalau 1 sendok, semuanya 1 sendok. Kemudian ada lem kayu, minyak, dan pewarna. Ini bukan mau membuat donat ya, ini kita cara praktek membuat clay atau flour clay. Pertama, masukkan tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung beras dengan ukuran yang sama, 2 sendok makan. Tepung terigu 2 sendok, tepung beras 2 sendok, tepung tapioka juga 2 sendok makan. Dicampurkan semuanya ke dalam satu wadah, kemudian diaduk hingga rata. Jika semua tepung sudah tercampur dengan rata, kita siapkan juga lem kayu sebanyak 2 sendok makan dicampur dengan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian campurkan ke dalam adonan terigu, tepung-tepungan yang tadi. Aduk hingga rata dan kalis hingga mudah dibentuk. Jika campuran tepung dan lem tadi sudah tercampur, kita bisa menggunakan tangan untuk mengaduknya sampai kalis, karena ini akan memudahkan kita dalam membentuk tepung tadi menjadi sebuah patung yang kita inginkan. Nah, jika sudah mulai kalis seperti ini, sudah tidak menempel di tangan, kita sudah boleh memberikan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Pewarnanya bisa menggunakan pewarna makanan ya. Setelah semua warna tersedia, kita mulai dengan membentuk bentuk yang kita inginkan. Entah itu mau jadi berbentuk binatang, mau berbentuk hewan, binatang hewan juga ya. Mau berbentuk boneka atau apapun yang kalian inginkan, silahkan berkreasi. Jadi itu tadi hasil dari praktek kita membuat karya patung dari bahan yang lunak. Kalian bisa praktekkan di rumah dengan bahan-bahan yang tadi kita buat, nanti disebutkan. Videokan selama proses pembuatan karya seni tersebut, lalu dikirimkan ke guru mata pelajarannya masing-masing ya. Mungkin cukup sekian dari kita. Semoga tayangan video tadi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.